Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap kita untuk memuji Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kakak mau ngajak kita salam sukacita dulu ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, salam sukacitanya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau sudah siap memuji Tuhan, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian, segala puji syukur. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu agar Tuhan boleh menyertai dan memberkati kegiatan kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang kehidupan kami sampai hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami, baik itu lewat puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami perbuat melalui pikiran, perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuduskan kami biar kami boleh layak untuk menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kita kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian, satukanlah hati kami.
masukkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik hidup yang manis, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama, dan pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Kain dan Habel, di mana Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dan Habel juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi korban Habel diterima oleh Tuhan dengan senang hati, sedangkan korban Kain tidak diterima oleh Tuhan, karena Tuhan lebih melihat hati kita dalam memberi daripada melihat persembahan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan melanjutkan ceritanya. Nah, ketika Kain sudah membunuh Habel, ya, Kain kita tahu bahwa dia disuruh pergi dari hadapan Tuhan. Nah, sekarang Kain, Adam dan Hawa memiliki seorang anak lagi, ya, sebagai pengganti Habel, yaitu bernama Set. Nah, dari keturunan Set ini, ya, sampai kepada yang bernama Nuh. Ya, sekarang kita mau cerita tentang Nuh. Nah, siapakah Nuh ini? Ya, Nuh ini adalah keturunan daripada Set itu sendiri. Ya, Set punya anak, lalu anaknya punya anak, dan seterusnya sampai lahirlah Nuh. Nuh adalah seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidup benar berarti dia taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, tetapi di zamannya Nuh ini, hidup manusia itu sangat jahat, ya, tidak mau melakukan hal yang baik, tidak mau menghormati Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, sehingga mereka saling melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, coba adik-adik sebutkan yang namanya kejahatan itu apa saja. Ya, kemarin kita sudah dengar cerita tentang Kain dan Habel. Kain membunuh adalah suatu sikap kejahatan. Lalu apalagi? Mencuri, apalagi? Berbohong, apalagi? Ya, banyak ya. Membunuh, mencuri, berbohong, memfitnah, memukul, itu juga merupakan kejahatan di mata Tuhan. Nah, tetapi Nuh ini hidup tidak seperti itu, tidak seperti orang-orang sesamanya. Ya, Nuh sendiri memiliki istri dan memiliki 3 orang anak. Anak-anaknya diberi nama Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Nuh punya 3 orang anak bernama Sem, Ham, dan Yafet. Nah, mereka juga masing-masing mempunyai istri. Jadi Nuh bersama istrinya, lalu 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Jadi berapa jumlahnya? 8. Ya, adik-adik, 8 orang. Nah, mereka hidup bergaul dan taat kepada Tuhan. Nuh sendiri juga mengajarkan anak-anaknya mengajarkan keluarganya supaya selalu taat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, selalu hidup menghormati Tuhan.
Nah, itulah sebabnya Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, satu kali Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa Tuhan sangat menyesal telah menjadikan manusia dan Tuhan ingin memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh karena dia mendapatkan kasih karunia, Tuhan akan menghadirkan air bah. Wah, air bah itu apa? Air bah itu adalah banjir yang besar. Ya, mengapa akan terjadi banjir? Karena akan Tuhan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Wah, adik-adik bisa bayangkan kalau hujan turun selama 40 hari 40 malam. Wah, ya, hujan semalam saja bisa membuat rumah kita banjir, ya. Jalan-jalan banjir, banyak penuh dengan air, apalagi 40 hari 40 malam dan tidak pernah berhenti hujannya. Wah, adik-adik bisa bayangkan bumi ini tertutup dengan air, ya adik-adik. Nah, lalu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Bahtera ini adalah kapal yang besar, ya adik-adik. Kalau adik-adik pernah melihat ke pantai, ada perahu-perahu, ya, atau pernah naik kapal juga mungkin nyebrang ke suatu tempat, ya, itu besar sekali, lebih besar lagi daripada perahu-perahu itu, ya. Jadi bisa bayangkan, ya, mungkin besarnya seperti rumah kita, mungkin adik-adik pernah lihat rumah yang paling besar. Nah, besarnya seperti itu, ya. Besarnya seperti itu, bahtera itu akan lebih besar lagi karena bisa menampung banyak sekali orang dan bisa juga binatang-binatang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, ya, karena Tuhan akan menyelamatkan keluarga Nuh dan beberapa binatang yang akan dibawa oleh Nuh nanti ke dalam bahtera itu. Jadi Tuhan memerintahkan buatlah bahtera dengan bertingkat-tingkat, ya. Bahtera besar dengan bertingkat-tingkat sehingga kamu dan keluargamu bisa masuk ke dalam bahtera itu, dan beberapa binatang harus kamu bawa juga sepasang untuk ada di dalam bahtera itu. Karena aku akan memusnahkan bumi ini sehingga makhluk hidup yang jahat-jahat itu akan mati, tenggelam karena banjir. Ya, karena banjir besar, karena air bah ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, singkat ceritanya, apakah Nuh mau melakukan itu? Tentu saja dia mau, karena Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Ya adik-adik, Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nuh mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, jadi adik-adik, Nuh dengan senang hati melakukan itu. Lalu Nuh mulailah membuat bahtera dari kayu gofir, ya. Dia membuat dari kayu, taktuk. Wah, ya, bersama anak-anaknya. Lalu apa yang terjadi? Ada orang-orang di sekitar dia menertawakan Nuh. Ya, Nuh, ngapain kamu buat begini? Mau ngada ngapain? Kamu kan di darat. Kalau orang biasanya perahu itu ada di mana? Di laut, ya. Ngapain kamu, mau ngapain? Kok buat begitu? Mereka menertawakan Nuh, mereka mengejek Nuh, tetapi mereka terus melakukan kejahatan, ya. Orang-orang di sekitar Nuh tuh terus melakukan kejahatan. Tapi Nuh dengan senang hati dia diam saja dan sambil tetap memberitakan firman bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini. Wah, dia ditertawakan oleh teman-temannya, oleh orang-orang di sekitarnya, ditertawakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Tapi Nuh tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun dia diejek, walaupun dia dihina, walaupun dia ditertawakan, tapi Nuh tetap mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu Nuh setelah dia membuat bahtera, ya sudah jadi, lalu
dia memasukkan hewan-hewan yang diperintahkan oleh Tuhan, sepasang-sepasang binatang-binatang untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu. Nah, setelah itu Nuh pun masuk ke dalam bahtera bersama keluarganya. Dia, ya, Nuh, kemudian istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya masuk semua ke dalam bahtera. Ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Benarlah yang difirmankan Tuhan. Maka terjadilah hujan yang lebat sekali. Hujan yang hebat selama 40 hari 40 malam. Hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi membuat banjir yang besar dan menyebabkan air bah. Wah. Dan banyak sekali makhluk-makhluk hidup manusia mati karena kebanjiran, karena air bah itu. Tetapi yang selamat siapa? Nuh dan keluarganya bersama binatang-binatang yang ada bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan lanjutkan ceritanya minggu depan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, cerita ini yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan itu benar-benar dengan perkataannya. Ya, kalau Tuhan sudah berfirman, pastilah terjadi seperti Dia katakan. Dia firmankan kepada Nuh bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini dengan air bah, dan itu terjadi ya adik-adik ya. Lalu yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, orang yang taat kepada Tuhan pasti akan mendapatkan berkat. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang menghormati Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Kita lihat bahwa Nuh seorang yang benar, seorang yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan adik-adik? Mari kita bersama-sama seperti Nuh, ya, taat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan senantiasa memberkati kita, Dia bisa menyelamatkan kita bersama-sama. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah Nuh ini. Kita harus taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah cerita kita hari ini. Nah, minggu depan kita lanjutkan lagi. Dan biarlah kita boleh tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Tapi sebelumnya nih, kita salam sukacita lagi ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi kita salam sukacita. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Wah, sudah semangat? Kita kembali lagi memuji Tuhan untuk mengakhiri acara kita hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski
Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah boleh mengajarkan kami bagaimana kami harus taat kepada Tuhan. Karena di dalam ketaatan kami mendapatkan berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus melalui firman-Mu agar kami senantiasa dikuatkan. Bapa di surga, berkati kami semua ya Tuhan di dalam segala aktivitas kami hari ini dan ke depan. Biarlah Tuhan memelihara kami, menyertai kami selalu dan melindungi kami. Tuhan beri kesehatan bagi kami, Tuhan beri kekuatan bagi kami. Berkati orang tua kami juga di dalam pekerjaan, dalam kesehatan mereka, Tuhan tetap memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya turun atas kami dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.